Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junandian dengan NIM 054187114. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran PKN berorientasi pada pendidikan nilai dan moral Pancasila. Itu yang pertama. Untuk yang kedua itu ada Undang-Undang ITE. Yang ketiga itu pembelajaran PKN. Yang keempat itu ada penilaian pembelajaran PKN. Terus yang kelima itu ada teknologi komunikasi dan inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, marilah kita berdoa supaya diberi kelancaran. Kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sila. Ya. Ada 5 sila. Untuk sila yang pertama itu ada yang tahu? Untuk sila yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ketuhanan yang Maha Esa karena kita pembelajaran tentang nilai Pancasila dalam kehidupan. Ada yang bisa menjelaskan tentang sila ketuhanan yang Maha Esa itu seperti apa contohnya? Di kehidupan sehari-hari mungkin? Ada yang bisa? Di sini saya menjelaskan sedikit tentang ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjalani kebebasan beragama dan beribadah serta toleransi antara umat beragama. Jadi tidak ada pemaksaan antara umat beragama. Tidak juga untuk memaksa masuk ke agama tertentu. Contohnya di sekolah siswa dapat beragama sesuai dengan kepercayaan masing-masing seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Saling menghormati saat beribadah. Dalam kehidupan sehari-hari ini tercermin dalam kehidupan gotong royong tanpa memandang agama. Ya, jadi tidak membedakan karena mungkin agama kamu misalkan Kristen atau misalkan Islam, kamu Islam atau Kristen, itu tidak membedakan. Sila ini juga mencegah konflik berbasis agama, supaya nanti tidak ada tawuran, geng-gengan. Lanjut untuk sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang tahu tentang sila kedua ini? Seperti apa contohnya? Oke, tahu? Oke. Siapa namanya? Eva. Oke. Eva tahu namanya Eva? Tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya? Tidak membanding-bandingkan sesama manusia. Oke, di sini akan menjelaskan tentang kemanusiaan yang beradab. Itu maknanya menekankan pada sifat adil, beradab, dan menjunjung tinggi hak martabat manusia. Contohnya kampanye. Itu juga di sekolah sering diajarkan dalam hal kampanye, pemilihan OSIS seperti itu ya. Ada kemanusiaan adil juga, terus harus beradab juga. Contoh konkretnya itu lebih ke korban bencana alam di dalam konteks global, seperti dukungan Indonesia terhadap hak-hak manusia di PBB. Terkait era sekarang, di era digital, sila ini mengingatkan kita untuk tidak melakukan bully, misalkan diskriminasi yang online, seperti mengata-ngatai orang, misalkan kamu bodoh gitu, karena ada hak dan keadilan tertentu. Lanjut untuk sila yang ketiga itu ada yang tahu sila ketiga? Coba namanya? Wida tahu tentang sila ketiga itu apa? Persatuan Indonesia. Oke, Persatuan Indonesia. Makna dari Persatuan Indonesia itu mengutamakan kepentingan bangsa dan persatuan di atas kepentingan pribadi, ya, gotong royong. Jadi tidak
membandingkan diri sendiri bahwa kita tuh berkuasa gitu ya. Persatuan Indonesia jadi harus bersama-sama. Contohnya tuh di upacara hari kemerdekaan yang diikuti oleh semua warga atau program pemuda. Tujuannya di tengah isu seperti hoax atau misalkan tentang merusak. Sirah ini juga mengajak kita untuk menjaga keutuhan NKRI ya, supaya nanti tidak terpecah belah ya, seperti ya, di sirah yang ketiga itu ya. Terus lanjut untuk yang sirah keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah di sirah keempat itu ada yang bisa ngasih contoh tidak? Tentang sirah keempat. Wida atau Eva? Dalam kehidupan sehari-hari atau misalnya kehidupan di sekolah tentang kepemimpinan. Nah boleh. Seperti apa itu contohnya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Terus adil, oke. Terus bertanggung jawab, oke. Masuk. Tidak berbeda kan? Di sini penjelasan sedikit ya. Mengutamakan musyawarah, ya. Jadi tidak langsung mufakat, ya. Langsung diri sendiri, gitu. Lebih ke komunikasi jadi musyawarah. Menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Jadi kalau misalnya orang berpendapat harus dihargai, ya. Jangan langsung dikekang. Contohnya di pemilihan umum di Indonesia di mana rakyat memilih wakil melalui suara. Di sekolah rapat OSIS untuk memutuskan kegiatan bersama. Dia tidak diputuskan sendiri oleh ketua atau wakilnya. Jadi harus ada musyawarah terlebih dahulu. Ya betul. Untuk sila ini mendorong partisipasi aktif dalam politik seperti voting atau menyuarakan pendapat di media sosial. Jadi kita boleh berpendapat walaupun pasti hasilnya berbeda, setiap orang pasti berbeda hasilnya, tapi kita harus punya pendapat sendiri. Dengan musyawarah itu nanti kita akan ada ketemu jalan keluarnya. Di sila keempat itu kita diajarkan untuk yang bermusyawarah, tidak berjalan sendiri. Lanjut untuk sila yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang tahu contohnya atau misalkan pernah mengalami tentang keadilan sosial, adil sosial? Mungkin Kalau di zaman sekarang contohnya kayak banjir yang di daerah Padang atau apa gitu, Aceh. ya. Untuk sila kelima itu saya akan menjelaskan sedikit. Menciptakan kemakmuran yang merata dan adil menjadi yang benar serta gotong royong. Dari jawaban tersebut yang Pak lontarkan itu sebenarnya masuknya. Karena kalau misalkan banjir, misalkan ketidakmerataan, dan di sana di sila kelima mungkin bertentangan karena keadilan belum merasa adil bagi rakyat Aceh atau yang sekarang tertimpa musibah. Jadi dari program ke sila kelima itu, apakah Indonesia sudah termasuk adil, sudah menjalankan sila kelima atau belum? Belum. Kenapa alasannya? Karena kayak itu tuh maksudnya nggak terbuka loh, maksudnya kayak nggak saling apa sih namanya tuh, kayak tutup mata aja gitu. Kalau nggak gitu. Oh, maksudnya berarti lebih ke sebelum viral gitu ya. Jadi para pejabat itu tidak langsung turun tangan gitu ya. Contohnya program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar gitu, atau misalkan bantuan-bantuan sosial, makanan gratis dan macam itu masih belum keterbukaan gitu ya. Kesimpulan untuk sila kelima itu untuk di era sekarang pandemi atau krisis
ekonomi mengingatkan pentingnya solidaritas, kebijakan pemerintah yang adil. Ya. Dari kasus kelima ini kesimpulannya mungkin kita bisa tarik, kita harus lebih mengutamakan kebersamaan atau misalnya kita menerapkan 5 sila tersebut ya, karena ini sebagai pedoman dari Indonesia, jati diri Indonesia itu sendiri. Nah, ada pertanyaan terkait 5 sila tersebut? Tidak ada, cukup. Oke, barangkali belajar hari ini saya cukupkan tentang nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Di berikutnya, pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan 5 sila itu. Saya cukup sekian. Kurang lebih maaf. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang kedua yaitu materi pembelajaran PKN, berorientasi keterampilan kewarganegaraan untuk demokrasi aman di internet. Materi tersebut menekankan keterampilan kewarganegaraan yang relevan dengan era internet untuk saat ini, seperti era digital, berpikir kritis, dan kemampuan berpartisipasi secara aman tanpa melanggar regulasi seperti undang-undang ITE. Materi yang dapat disampaikan itu yaitu seperti era berpendapat di media sosial, yaitu siswa pembelajaran cara menyampaikan pendapat secara santun, menghindari hoax, dan memahami batas-batas ujian kebencian. Latihannya dapat berupa pembuatan unggahan opini yang aman dan bertanggung jawab. Terus untuk yang kedua, verifikasi informasi digital. Siswa itu dilatih mengecek kebenaran sebuah informasi melalui sumber resmi untuk menghindari penyebaran fitnah atau hoax di politik. Yang ketiga sendiri, partisipasi online dalam pemilihan atau pemilu. Materi pencakup simulasi kemampuan digital yang etis dan penjelasan tentang hak serta kewajiban warga negara di era digital, termasuk penggunaan petisi daring. Yang keempat itu privasi dan keamanan digital. Kita tahu sendiri di era sekarang itu banyak sekali privasi yang bocor ya, dikarenakan ada AI tertentu, atau bisa disebut mungkin ya pembobolan data seperti itu. Di sini diskusi mengenai risiko perundungan siber, penyalahgunaan data serta cara melaporkan pelanggaran yang berkaitan dengan undang-undang ITE. Kesimpulannya, dengan pendekatan yang berorientasi pada keterampilan siswa tidak hanya memahami teori demokrasi digital, tapi juga dapat mempraktikkannya secara langsung melalui proyek kelas seperti kampanye anti hoax. Ya, kalau misalnya di sekolah bisa pemilu-pemilu kayak OSIS seperti itu ya. Dan itu yang ketiga itu analisis praktik pembelajaran PKN yang menghambat pengembangan wawasan kebangsaan. Tujuannya yaitu menumbuhkan wawasan kebangsaan. Beberapa praktik pembelajaran justru menghambat tercapainya tujuan tersebut. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain yaitu seperti metode pembelajaran yang monoton. Jadi guru masih sering mengandalkan ceramah, menulis siswa menghafal sehingga pemahaman nilai kebangsaan menjadi dangkal dan kurang relevan. Yang kedua itu minim integrasi dengan isu aktual. Yang ketiga, evaluasi yang tidak komprehensif. Yang keempat itu kurangnya pemanfaatan media dan teknologi. Di zaman sekarang media dan teknologi itu kita bisa tuju dengan sangat gampang ya. Penjelasan juga pembelajaran yang tidak memanfaatkan video, simulasi atau media digital membuat proses pembelajaran kurang menarik dan tidak mendukung pemahaman yang mendalam. Ada solusi terkait dari semua itu, yaitu solusinya menerapkan metode aktif seperti
role playing, diskusi isu aktual dan proyek sosial yang memungkinkan siswa mengembangkan rasa cinta tanah air secara nyata. Terus yang keempat itu perbedaan penilaian performa dan penilaian otentik dalam PKN orientasi partisipasi warga negara. Ada dua jenis penilaian yang sering digunakan, yaitu penilaian platform, menilai kemampuan siswa dalam situasi terstruktur. Untuk contohnya, presentasi tentang hak warga negara, keunggulannya lebih mudah dinilai karena kriteria jelas. Keterbatasan tidak sepenuhnya mencerminkan partisipasi dalam situasi nyata. Untuk yang kedua, penilaian otentik, yaitu menilai kemampuan siswa dalam konteks kehidupan nyata. Contohnya, proyek kampanye anti korupsi di lingkungan sekolah. Keunggulan lebih bermakna dan menggambarkan sikap kewarganegaraan yang sesungguhnya. Keterlibatan siswa lebih mendalam karena menuntut kreativitas, tanggung jawab, dan kolaborasi. Secara sederhana, penilaian platform bersifat demonstratif, sedangkan penilaian otentik terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari. Terus yang terakhir, yang kelima itu analisis potensi media sosial sebagai media pembelajaran PKN berorientasi tanggung jawab dan kewarganegaraan. Ada tiga. Yang pertama itu ada potensi positif, itu media sosial dapat menjadi ruang diskusi yang dinamis. Siswa dapat membuat konten mengenai isu-isu kebangsaan. Yang ketiga, proyek seperti kampanye digital atau tren diskusi dengan meningkatkan partisipasi siswa. Yang kedua, risiko dan tantangan itu ada penyebaran hoax dan polarisasi masih menjadi ancaman. Tanpa arah, siswa dapat mudah terjebak, atau tanpa arahan siswa itu dapat terjebak dalam perilaku influensif atau tidak etis di dunia maya. Yang ketiga itu implementasi dalam pembelajaran. Guru dapat memandu siswa membuat akun kelas yang digunakan untuk diskusi topik-topik PKN. Aktivitas seperti membuat kampanye hak asasi manusia atau HAM atau edukasi anti hoax dapat melatih keberanian berpendapat sekaligus tanggung jawab, khususnya di dalam digital. Dengan pengawasan dan panduan yang tepat, media sosial dapat menjadi ruang belajar yang efektif untuk mengembangkan keterampilan kewarganegaraan siswa di era digital untuk saat ini. Terima kasih. Mohon maaf masih terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.